Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Saudara, mumpung saudara lagi berdiri, boleh kita pegangan tangan sebentar aja, gitu ya. Dengan orang kanan dan kiri, kita mau berdoa. Kita mau berdoa buat Venesia dan Vanessa dengan seluruh anak-anak kita, mungkin cucu kita. Kalau saudara belum dikaruniai anak kandung, saudara pasti punya ponakan atau seseorang yang lebih muda di keluarga saudara. Kita mau bawa mereka supaya dalam doa kita supaya mereka boleh hidup sesuai firman Tuhan. Bisa kita lakukan sekarang? Mari kita secara jemaat kita berdoa bersama-sama. Ya Rabashikataya Rabaya Bashikataya. Biarlah hati kami Tuhan terus membawa anak-anak kami, keturunan yang kau percayakan bagi kami, ponakan kami, cucu kami, supaya mereka boleh berdiri di hadapan Tuhan, hidup sesuai firman Tuhan, dan mewariskan firman Tuhan kepada generasi mereka selanjutnya. Jaga mereka Tuhan, lindungi mereka Tuhan, dan mereka boleh bertumbuh di dalam Engkau, di dalam pengenalan akan Engkau. Biar mereka boleh melihat betapa Tuhan itu baik, betapa Tuhan itu real dalam hidup mereka melalui kehadiran firman Tuhan. Diberkatilah anak-anak kami, keturunan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang cinta firman Tuhan katakan amin. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat saudara-saudara sekalian, dan saudara boleh duduk. Saya juga mau nangis Pastor Arif waktu lihat Vanessa. Dalam arti di satu sisi ya, Tante Elia, saya sudah siap meninggal dengan tenang. Karena saya tahu ada anak-anak seperti Vanessa, mana Vanessa? Yang bisa menggantikan saya. Direktur Departemen Sekolah Minggu GSJA. Amin. Bilang amin dong saudara-saudara. Gitu ya. Yes. Nggak takut, kita mau meninggal nggak takut. Karena firman akan terus diberitakan. Saya mikir-mikir, wah kalau saya, umur berapa tadi Vanessa? Kalau saya umur 10 terus sudah dimentori kayak gitu, diajarin kayak gitu. Wah saya sudah nggak kayak gini hari ini. Saya bertobatnya nanti umur berapa itu ya? Sudah SMA, baru mulai on fire dengan Tuhan, rajin datang sekolah minggu. Tapi sepanjang sekolah minggu saya dulu, Vanessa, gak ada guru sekolah minggu yang suruh saya khotbah. Tapi hari ini kita menyaksikan di Bethlehem bahwa Tuhan sedang bergerak melalui. Itu yang dikhotbahkan sama Vanessa bikin saya gini, ya terus saya mau ngomong apa dong? Semuanya udah diomongin sama dia gitu loh. So good, siapapun yang ngajarin Vanessa, kita mesti kasih tepuk tangan saat ini. Harus ada orang-orang yang mau bekerja di belakang orang-orang teman-teman seperti Vanessa. Oke, saya sudah diperkenalkan dengan baik. Terima kasih Pastor Arif dan GSJA Bethlehemers yang sudah hadir hari ini untuk merayakan Hari Anak Sekolah Minggu Nasional. Gitu ya. Ini memang benar-benar spesial event yang dirancang oleh GSJA sejak zaman dahulu kala dan dipertahankan konsistensinya dari tahun ke tahun supaya kita menjadi gereja yang sangat misioner, menjangkau keluar, tetapi mengingat juga bahwa kita perlu sustainable, kita perlu menjaga gereja kita bertahan lama dengan cara memenangkan generasi yang lebih muda, memuridkan mereka dan membawa mereka kepada Tuhan Yesus sampai ketika kita goodbye, mereka sudah siap meneruskan visi kita. Amin. Luar biasa. Tema Let's Do It ini memang tema secara nasional, gitu ya, Bapak Ibu. Mengapa ini turun di departemen? Jadi setiap tahun kan dari Departemen Sekolah Minggu Nasional GSJA harus mikirin kita mau bikin apa. Tahun yang lalu gitu ya, tema yang diangkat oleh karena COVID banyak orang mulai meninggalkan gereja gitu ya. Yang esensi, jadi kita mengangkat tema Church Lover. Bagaimana kita mencintai gereja Tuhan, itu tahun lalu. Nah tahun ini apa yang mau kita ajarkan atau tema apa yang mau diangkat. Lalu Tuhan berbicara dalam hati saya karena tema itu mesti datang dari saya gitu ya. Saya sudah ngobrol dengan tim, lalu
belum ada waktu itu, belum ada tema. Kalau saudara di dalam kepemimpinan, sometimes saudara-saudara mau cari tema aja tuh susah. Gitu ya. Jadi dalam keadaan itu berdoa, saya berdoa, kami berdoa, dan tiba-tiba itu ya, sesuatu datang, saya percaya itu Roh Kudus datang dalam pikiran saya tentang jangan hanya church lover, tetapi kita mesti seperti yang Vanessa bilang, Bible lover. Kita mesti mencintai firman Tuhan. Karena kenyataannya banyak orang yang tahu firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, tetapi belum tentu mencintai firman Tuhan. Lalu kemudian dari pewahyuan yang sederhana itu kemudian kita berpikir sampai kemudian mengambil kesimpulan kita harus namanya let's do it, melakukan. Karena ada ayatnya saudara-saudara. Tapi sebelum ke ayat firman Tuhan, saya mau sharing backgroundnya gitu ya. Hari ini saudara-saudara, hari ini kita saudara-saudara, bapak-bapak dan ibu-ibu tidak ada masalah dengan firman Tuhan. Bapak Ibu punya channel apa saja bisa dengar firman Tuhan. Ada radio, ada televisi, ada live streaming, media sosial. Firman Tuhan ada di mana-mana. Gitu ya. Kalau saudara orang seperti saya suka sosial media dan karena rohani gitu ya, baik TikTok saya, reel saya, semua video yang muncul pasti sekali kita nonton khotbah, makanya akan datang itu khotbah-khotbah terus. Betul nggak? Ya. Jadi firman tuh saya bisa cari pengkhotbah kelas dunia. Kalau saya bisa berbahasa Inggris, maka saya bisa mendengarkan khotbah-khotbah yang disampaikan pada hari Minggu gitu ya. Di Amerika sana oleh pengkhotbah-pengkhotbah yang mungkin jarang kita temui. Itu bisa kita punya akses dan itu is easy. Belum lagi yang di Indonesia. Kalau saudara punya Facebook hampir setiap hari. Atau mungkin karena saya orangnya rohani kali ya. Hampir setiap hari itu di WA pasti muncul firman Tuhan. Betul? Ibu-ibu tolong bantu saja bilang amin gitu ya. Dapat sharing di grup WA saya kan namanya kita ya punya banyak grup WA kan. Di semua grup WA ada satu teman hamba Tuhan gitu ya. Dia berteman saya dengan semua grup WA gitu ya. Dan setiap hari di semua grup itu dia share yang sama. Pagi, sore. Gitu ya. Sampai penuh grup itu. So firman Tuhan ada di mana-mana. Dan itu mendatangkan pertanyaan bagi saya. Kalau firman Tuhan ada di mana? Ini berbicara baru yang di luar gereja loh ya. Belum dengan gereja kita. Kita dengar firman Tuhan hari Minggu. Kita dengar firman Tuhan di live group. Kita diminta buat WPDA setiap hari. Dan itu terjadi setiap hari gitu. Ada di mana-mana. Disampaikan ini kalau saudara hari ini ya. Mendengar firman Tuhan, saudara mau cari pengkhotbah, semua tipe ada. Tipe marah-marah ada. Iya, wah, nyindir-nyindir ada. Tipe lembut, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mendayu-dayu juga ada. Yang lucu juga ada, betul nggak? Satu hari saudara-saudara saya buka TikTok, yang gak buka sih maksudnya dia memang muncul begitu saja. Lalu saya lihat pengkhotbah pendeta gitu ya, Protestan sih dia. Terus saya lihat, wih pengikutnya banyak sekali, orang Indonesia. Banyak sekali, terus saya lihat, oh yang dipotong selalu tuh yang bagiannya yang lucu. Sebagai pengkhotbah, saudara gembala sidang yang hampir setiap minggu berkhotbah, saya langsung introspeksi diri. Jangan-jangan saya bukan pendeta yang lucu ya. Rasanya pengen jadi pengkhotbah yang lucu. Supaya banyak jemaat yang tertawa gitu loh. Lalu satu kali di MCM di gereja kami, saya bilangnya MCM gitu. Saya bilang kepada jemaat. Jemaat asal tahu saya, I'm not the kind of person yang suka bikin lucu. Tapi karena saya lihat animo dari jemaat senang dengan pendeta yang lucu. Lalu mereka langsung bilang gini, yes. Maka saya akan melatih diri saya supaya saya bisa lucu.
Dan karena ini tugas yang berat buat saya, tolong kalau saya kasih ilustrasi, semuanya harus bantu saya tertawa walaupun kurang lucu. Betul, saya kasih ilustrasi dan mereka tertawa. Tapi saya kira itu cuma karena gak enak sama gembala sidang. So, pengkhotbah yang lucu, pengkhotbah yang marah-marah, pengkhotbah yang lembut, disampaikan dengan ilustrasi, disampaikan dengan object lesson. Semua begitu kreatif orang menyampaikan firman Tuhan. Yang menyampaikan juga gak cuma pendeta hari ini. Ada anak-anak, ada businessman, ada sejarawan, ada sportsman. Ada orang yang pandai mengerti Alkitab. Ada yang enggak begitu pandai mengerti Alkitab lalu sembarang ngajar. Juga ada. Yang ngajarin kesesatan juga ada. Dan banyak yang like. Itu dia masalahnya kan. So, bagaimana? Apa yang terjadi? Ibu rumah tangga bisa mengajari firman Tuhan, betul gak? Saya sangat diberkati dengan Vanessa, gitu ya. Karena firman Tuhan sometimes tidak perlu pengkhotbah besar, hanya sebuah penyampaian kecil, tetapi ketika itu sampai pada waktunya, itu mengubahkan hidup seseorang. Nah, ketika memikirkan ini saya berpikir begini. Seharusnya, ini ya, logika. Kalau firman Tuhan disampaikan sedemikian banyaknya, dunia kita sudah harus jauh lebih baik dong. Betul ya? Logikanya kalau firman Tuhan tuh segitu banyak, harusnya gereja kita harus jadi lebih baik, rumah tangga kita jadi baik, anak-anak yang kita kirim ke gereja juga jadi lebih baik. Betul nggak? Tapi kalau saya tanya lagi, betulkah itu jadi lebih baik? Kalau lihat kondisi general saat ini dengan banyaknya firman Tuhan, apakah semua jadi lebih baik? Beberapa kita akan berkata, oh iya pastor jadi lebih baik. Tetapi banyak juga kita akan berpikir, enggak juga. Karena orang yang menyampaikan firman Tuhan, mereka juga pelanggar firman Tuhan. So bagaimana? Ini apa yang harus kita lakukan? Nah itu sebabnya saudara-saudara, sebagai pemimpin sekolah minggu yang kerjaannya itu saya bilang separuh, saya berumur 46. Saya sejak umur 18 tahun atau 17 tahun, mungkin sedikit lebih muda dari itu, sudah melayani. Jadi betul dong, separuh hidup saya lebih melayani anak-anak. Jadi saya mengadakan survei. Tapi ini bukan survei seperti yang dilakukan oleh Bilangan Research. Ini survei-surveian. Dari duduk sama-sama Next Gen, ngobrol sama mereka dan bertanya. Mumpung di sini ada Next Gen, survei nomor 1 akan kita lakukan sekarang. Siapa di antara kalian yang punya handphone? Angkat tangan bilang saya. Semua jemaat juga, siapa yang punya handphone? Angkat tangan bilang saya. Oke, Android ataupun iOS, oke? Oh. Pertanyaan yang kedua. Siapa yang menginstal Bible application? Angkat tangan bilang saya. Siapa yang belum menginstal Bible app? Ada satu. Mana? Ada lagi? Cuma satu? Yang di gede-gede ada 2, 3. Emosi gak sih? Saya survei juga Pastor Arwi. Ini jangankan di Bethlehem, ini gereja saya juga gitu ya. Kumpul Next Gen. Harusnya kan, ini pasti anak-anak saya ini cinta firman Tuhan. Saya tanya pertanyaan yang sama. Siapa yang menginstal Bible apps? Karena mereka ke gereja sudah jarang bawa Alkitab buku. Angkat tangan mayoritas. Tapi ada nggak angkat tangan? Jadi saya tanya, siapa yang belum menginstal Bible app? Ya, angkat tangan. Kamu punya handphone? Punya. Tapi nggak ada Bible app? Enggak, pastor. Dan dia nggak merasa salah kan? Dan saya sudah mulai, what's wrong with me? Halo, kenapa kamu yang marah gitu? Kenapa kamu yang nggak setuju? Karena gini, dia sudah nggak baca Alkitab buku. Lalu saya tanya-tanya, dia kemudian jawab begini. Kalau di gereja kan firman Tuhannya tetap muncul di atas. Handphone saya memorinya sedikit.
Jadi kalau mau diinstal aplikasi Alkitab, ya mungkin akan mengurangi dia punya game. Saya tanya, tapi you punya game di situ, kamu punya games? Iya, iya pastor ada. Coba lihat, banyak sekali gamenya. This is our next gen. Anak-anak kita, dari 100, ada 1. Kira-kira 5 tahun ke depan, saya pikir iya juga sih, dia gak terlalu perlu Bible app. Karena apa? Kalau dia datang ke gereja, firman Tuhannya muncul. Betul gak? Kalau dia datang di sini, sudah ada teksnya. Dia gak perlu untuk, dia merasa tidak butuh untuk menginstal. Oke, itu survei yang pertama. Bekerja dalam pikiran saya, what's wrong? Ada yang harus kita lakukan. Yang kedua, ini saya tanya kepada anak-anak saya termasuk anak kandung. Anak-anak saya keempat-empatnya sekolah di sekolah Kristen. Jadi mereka ada firman Tuhan dan lain-lain sebagainya. Saya tanya pertanyaannya begini. Pernahkah ketika temanmu mengalami hal yang buruk, maka kamu spontan mengirimkan ayat firman Tuhan kepada mereka? Ini anak pendeta, anak pastor Melan, sekolah Kristen dari TK sampai SMA, sekolah Kristen. Pernah nggak mereka lihat saya dengan muka aneh? Saya yang jadi lebih aneh. Why? Terus mereka bilang, mereka menjawabnya itu antara takut dan mau jujur. Jarang. Mama kan? Jarang atau enggak pernah? Belum pernah. Lalu mama mencoba menghibur diri. Oh mungkin temanmu enggak pernah mengalami hal yang buruk. Jadi ya enggak perlu kirim ayat. Lalu yang satu jawab begini. Enggak juga sih ma. It's just like weird. See? Dia jawabnya. Itu kayak aneh. Jadi kalau mereka mau sharing firman Tuhan aneh. Lalu, mami, kenapa itu aneh? Kan harus dikejar pertanyaan itu. Kenapa itu aneh? Karena di semua kita punya sekolah itu adalah orang Kristen. Pasti mereka tahu firman Tuhan. Kebanyakan anak majelis gereja, anak pendeta, anak ya orang tua mereka pendeta-pendeta juga. Jadi kalau mau kirim ayat rasanya kurang natural. Kalian gitu, survei yang kedua. Kalau ada teman yang mengalami hal yang buruk, langsung gitu Roma 8 ayat 28. Ada gitu ya. Bagus nih guru sekolah minggunya nih. Gitu ya. Tapi di Manado saking Kristennya, mereka sudah gak percaya. Maksudnya bagaimana bisa itu? Jawaban anak saya. Gak puas dengan anak saya tanya next gen saya yang lain. Dan hampir serupa dia bilang, ada sih pastor kadang-kadang. Tapi di situasi tertentu, di Japri itu pun. Nah yang satu jawaban ini agak mendingan bisa saya terima. Kan firman Tuhannya gak usah ditulis Roma 8 ayat 28. Bilang aja kalimatnya itu kan tetap firman Tuhan. Supaya gak ketahuan bahwa kita lagi nasihati dia seperti pendetamu nasihati dia gitu. Oh bolehlah, yang penting masih ada unsur firman Tuhan. Tapi saudara-saudara, dari 2 survei ini saya pikirannya gelisah mungkin. Pikirannya gelisah. Meskipun ini bukan survei resmi. Yang pertama, yang satu orang gak punya Bible app itu terjadi juga di sana. Dan yang kedua, mereka gak merasa bahwa firman Tuhan itu adalah sesuatu yang oke untuk di-sharingkan. Dan kalau kita gereja gak lakukan sesuatu, kita akan mengalami decrease atau penurunan minat kepada kekuatan firman Allah. Kira-kira seperti itu gitu ya. Jadi berdasarkan itu saya menganalisa apa penyebabnya. Yang pertama adalah saya tahu bahwa karena mereka punya Alkitab itu di mana-mana. Yang kasus kita yang pertama. Sama seperti air saudara-saudara ya. Saya ke Danau Ranah gitu ya. Itu semuanya air jernih.
bersih, bagus. Jadi saya percaya di sana aqua nggak akan laku. Ya kan? Karena air jernih bersih banyak gitu. Tapi kalau saudara ke Afrika yang tandus dan kering, apa yang terjadi dengan aqua atau air? Itu akan jadi berharga. Oh, ketika orang cuma bisa minum air kuala, air sungai, dan kemudian datang air yang jernih, maka air yang jernih akan menjadi sesuatu yang berharga dan bernilai. Dan orang akan menghargai itu sebagai sesuatu yang eksklusif, sebagai sesuatu yang berharga. Dan itu yang dialami oleh anak-anak ini. Mereka buka mata, mereka besar, mereka sudah punya Alkitab dalam bentuk minimal buku yang rapi, keren, dan tersusun. Masih punya Alkitab begini. Ini bukan punya saya pinjam tadi Sisti. Karena saya rupanya mau perlu gitu ya. Masih punya. Masih dibuka di rumah. Kalau di Manado, kalau biasanya ada kebaktian saudara-saudara. Atau ada CG atau ada connect group. Biasanya Alkitab ditaruh di tengah. Dipikir pendeta nggak akan bawa Alkitab. Ya, jadi mereka taruh di tengah ruang tamu gini. Dan palang banyak kasus saudara-saudara, itu debunya tebel juga gitu. Karena jarang dibaca. Tapi ya nggak apa-apa lah kalau jarang dibaca bukunya hari ini. Karena sudah punya digital kan. Kecuali yang nggak punya tadi, yang nggak install. Nah, mereka kurang cinta. Karena apa? Saya tanya, mengapa mereka kurang cinta? Mereka kurang menghargai selain karena tersedia di mana-mana. Dan mereka nggak tahu. Dan ini jawaban saya yang sangat meyakinkan diri saya. Mereka nggak tahu bagaimana Alkitab ini bisa jadi seperti ini. Dan bisa jadi Alkitab aplikasi. Mereka cuma terima seperti ini. Gitu ya. Itu sebabnya saya perlu mengajarkan kepada mereka, mengingatkan bahwa untuk menjadi Alkitab yang seperti ini, untuk menjadi Alkitab yang terurut seperti ini, Kejadian, Keluaran sampai Wahyu, yang dicetak dengan kertas bagus, dengan angka yang bagus, ini Alkitab melalui proses yang luar biasa, dan di dalamnya ada nyawa orang-orang yang mati. Ada darah orang-orang yang dipertaruhkan sampai Alkitab ini boleh ada di tangan kita. Dan kita bisa baca dan kita bisa renungkan setiap hari. Saya bilang aduh saya mesti ajarkan kepada generasi ini. Karena mereka mungkin merasa Alkitab itu kurang firman, kurang powerful, kurang joss. Karena bentuknya sama seperti buku yang lain. Karena bentuknya sama seperti aplikasi yang lain. Dan mereka gak menyadari betapa perjalanan sebuah Alkitab itu tidak semudah itu, Gusto. Satu bagian. Tinggal 9 menit. Susah saya ini. Saya mulai dari cerita ini. Ini cerita karena sini supaya seru gitu ya. Mary Jones, pernah dengar nama itu? Pernah? Siapa yang pernah? Angkat tangan bilang saya. Siapa yang belum? Semua sama orang tua, angkat tangan bilang saya. Oke, saya ceritain. Mary Jones lahir pada 16 Desember 1784. 1784. Oke. Dia anak seorang petenun. Dan dia hidup cuma dari waktu itu, zaman itu di Inggris, orang Inggris dia gitu ya. Dia sangat miskin. Mereka cuma hidup dari peternakan mereka. Dan di tahun ini saudara-saudara, Alkitab tidak banyak orang yang punya. Oke. Jadi dia sangat miskin, tapi gitu ya, next slide. Rumahnya gak punya, dia cuma jualan telur gitu ya. Nah dia umur 8 tahun percaya kepada Tuhan Yesus. Siapa umur 8 tahun di sini nak? 8 tahun, iya. Jadi Mary Jones seumur kamu waktu dia percaya kepada Tuhan Yesus. Nah ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus, satu-satunya berita firman Tuhan yang dia dengarkan itu dari Pastor Charles Thomas.
ini yang adalah pendeta sekaligus gurunya. Ingat ini tahun 1700, belum ada yayasan, belum ada sekolah, belum ada pendidikan formal. Kalaupun ada hanya di kota-kota besar dan dia tinggal di Wales, di Bala, di daerah perkampungan gitu ya. Ini bukan Pak Thomas Charles ini saudara-saudara. Ini saya cuma ngambil dari internet supaya gambaran saudara lebih bagus saja. Tapi bukan dia gitu ya. Jangan terlalu percaya dengan ilustrasi. Itu hanya contoh. Supaya menggambarkan tuh dia bule, Inggris dan pendeta gitu ya. Namanya Charles Thomas. Jadi pada zaman itu pendeta sekaligus guru. Karena orang yang melek huruf tidak banyak. Jadi Pastor Charles Thomas ini mesti keliling desa ke desa untuk mengajarkan firman Tuhan setiap hari Minggu. Dan ke tempatnya Mary Jones itu enggak setiap hari Minggu. Tetapi Mary Jones sangat menyukai cerita-cerita di Alkitab. Okay. Jadi ketika dia dengarkan, dia kan masih kecil waktu itu umur 8 tahun gitu ya. Ketika dia mendengarkan pendeta Charles ini bercerita tentang cerita Alkitab, dia jatuh cinta karena buat dia cerita itu benar-benar cerita yang luar biasa. Apa yang terjadi? Dia bilang kepada pendeta Charles Thomas itu, "Pastor, saya pengen punya Alkitab." Pendeta Thomas bilang begini, "Nak, mahal. Sudah mahal, mesti diorder dulu. Dan tahun itu nggak ada percetakan offset printing. Ya, itu benar-benar susah dapatnya. Jadi kamu mesti tunggu lama." Tahu nggak saudara-saudara, singkat cerita, Mary Jones kemudian menabung selama 6 tahun. Jadi dia 8 tahun percaya dan kemudian karena mahal, jadi dia menabung selama 6 tahun. Jadi kalau gini aja, seluruh penghasilannya dia tabung sebelum next slide-nya. Jadi kalau saya umpamakan, di mana monitornya? Oh sana, maaf. Kalau saya umpamakan hari ini pendapatan 3,5 juta sebulan gitu ya. Maka tabungan selama 6 tahun itu harganya 200 juta sekian. Saya buat seperti ini supaya saudara tahu betapa sulitnya dan betapa mahalnya. Mahal Alkitab itu. Bahkan pendeta pun belum tentu punya. Tidak semua pendeta punya akses Alkitab. Lalu kemudian sudah. Akhirnya dia berhasil menabung, dia jual telur dan kemudian dia siap mau beli Alkitab. Hanya sayangnya rumahnya dengan rumahnya si Pastor Thomas itu jauh dan mereka nggak punya kendaraan. Dan dia harus berjalan sekitar 42 kilometer. Gimana sih dia membayangkan 42 kilometer dari sini kemana itu? Ya kalian pikir aja, lihat di Google. Tapi itu lumayan jauh. 42 kilometer enggak pakai sandal. Melewati hutan-hutan, gunung-gunung. Jalan yang lebih menakutkan dari jalan ke Danau Rana. Karena orang masih sedikit. Bisa ada penyamun dan lain-lain sebagainya. Dan dia sedang membawa uang yang dia kumpulkan satu persatu supaya dia bisa mendapatkan Alkitab. Begitu dia sampai akhirnya berjalan 42 kilometer sampai dia di rumah pendeta Charles. Tok, tok, tok. Mary Jones. Pastor Charles, saya sudah, ini semua tabungan saya. Saya ingin dapat Alkitab. Pastor Thomas bilang begini. Mary Jones, kamu, bagaimana saya mau bilang sama kamu ya? Tapi sudah tidak ada Alkitab. Terbayang gak saudara? Sudah menantikan 6 tahun, menabung, jalan 42 kilometer, lewat gunung-gunung, lewat hutan, tanpa sepatu. Dan begitu ketemu dikasih kabar, habis Alkitabnya. Akhirnya dalam keadaan sedih, Mary Jones semua pulang. Tapi si Pastor Charles Thomas ini rasa, aduh kasihan juga dia. Lalu dia bilang begini, Mary Jones, sebenarnya ada satu Alkitab lagi, tapi itu pesanan orang. Karena gini aja, kamu tunggu 2 hari ya. Kalau dia nggak ambil 2 hari ini, itu Alkitab berarti milik kamu. Akhirnya benar, Mary Jones tunggu 2 hari.
Dan betul, akhirnya orang itu nggak ambil Alkitab itu. Langsung Pastor Thomas berikan Alkitab itu kepada Mary Jones. Wah, terbayang nggak sukacitanya? Saudara yang dengar aja sudah luar biasa. Dan yang bagus dari cerita Mary Jones adalah begini. Apa yang dilakukan oleh Mary Jones membuat Pastor Charles Thomas ini berpikir, ini kita nggak bisa nih jual Alkitab terlalu mahal. Nggak mungkin kita mau jual Alkitab terlalu mahal. Kalau ini terlalu mahal, nanti nggak ada orang yang bisa baca Alkitab. Lalu mereka membuat Bible Society gitu ya. Yang asal mula lembaga Alkitab Indonesia itu. Jadi mereka membuat semacam lembaga Alkitab internasional yang akan memastikan supaya semua jemaat akan memiliki Alkitab. Itu sebabnya saudara-saudara, hari ini saudara di rumah punya Alkitab. Walaupun saudara nggak kenal dengan Mary Jones. Kalau saudara tahu betapa perjuangan orang-orang ini di kala itu, saya percaya saudara nggak akan sembarangan memperlakukan Alkitab. Amin. Oke. Jadi, Yakobus 1 ayat 22 sampai 25. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Bilang amin. Jadi kalau kembali ke ayat ini, janji dari kita bukan hanya mendengar firman Tuhan tetapi melakukan firman Tuhan ialah berbahagia oleh perbuatan. Katakan amin. Ini simple. Lakukan firman Allah supaya kamu berbahagia. Nah sekarang, mengapa kamu dan aku harus melakukan firman Tuhan? Ya supaya bahagia pastor, betul. Tetapi ada yang lain lagi yang perlu kita lihat. Supaya kita ketika membaca firman Tuhan enggak sama lagi seperti sebelumnya. Oke? Sifat anggap remeh kita kepada firman Tuhan minimal akan terganti. Dan kita akan dengan penuh keyakinan, tanpa malu, tanpa takut berbicara firman Tuhan. Saudara mau? Mari kita buka bersama-sama saudara-saudara Ibrani pasal 4 ayat 12. Ibrani 4 ayat 12 berkata demikian. Sebab firman Allah, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi firman Tuhan ada 3 saudara. Hidup, kuat, dan tajam. Ulangi, firman Tuhan itu apa? Alkitab bilang hidup, kuat, dan tajam. Sekarang mulai dari hidup. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Saya senang dengan ayat ini. Karena ayat ini sebagai semacam asuransi. Kalau kita mengajarkan anak-anak kita, maka mereka akan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Apa artinya firman Tuhan itu hidup? Artinya sederhana. Waktu anak-anak membaca Alkitab, itu firman bisa berbicara kepadamu sebagai anak-anak. Waktu kamu remaja, kamu baca Alkitab, firman Tuhan itu bisa berbicara kepada kamu untuk usia remajamu. Kalau kamu bingung dengan identitas dirimu, Alkitab bisa membantu engkau. Ketika kamu bertumbuh jadi dewasa, menikah dengan segala persoalanmu, kamu baca Alkitab, firman Tuhan juga itu akan berbicara dalam hatimu.
Kalau kamu tua dan kamu punya persoalan ataupun kamu punya kebahagiaan usia berapapun, ketika kamu membaca firman Tuhan itu tetap berbicara dalam hidupmu. So memang firman Tuhan itu hidup di semua begini, ketika manusia bertumbuh, firman Tuhan yang datang kepada kita juga bertumbuh. Katakan amin. Karena firman Tuhan kita, saudara-saudara, bukan buku, tapi pribadi. Yang percaya bilang amin. So it is alive. Dia hidup. Amin. Yang kedua, firman Tuhan itu kuat. Mungkin saya mau tekankan di sini dulu. Apa artinya kuat? Sekuat apa firman Tuhan itu? Mazmur 119 ayat 9. Ini ayat yang dicintai oleh semua pendeta. 1, 2, 3. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Sekuat apa firman Tuhan? Firman Tuhan itu begitu kuat sehingga dia bisa menjaga kita. Bilang amin. Dia menjaga kita dan melindungi kita dari dunia yang jahat. Dia bisa buat, oh ini yang benar, ini salah, dan dia akan menuntun kita kepada segala kebenaran. So it's powerful. Tetapi saudara-saudara, kita manusia ini kan punya natur dosa, punya kecenderungan untuk berdosa. Itu sebabnya saya sendiri menghadapi anak sekolah minggu, sudah dididik, sudah banyak menghafal firman Tuhan, sudah tahu pelayanan, tetapi ketika remaja hilang. Waktu muda setia melayani Tuhan, keluar pemberkatan nikah, diberkati oleh hamba-hamba Tuhan, 3 bulan selingkuh. Why? Apakah firman Tuhan yang gak kuat? Sangat kuat, saudara-saudara. Firman Tuhan itu kuat untuk menjaga, tetapi kita manusia punya natur untuk melawan firman itu dan tidak melakukan firman itu. Nah, sebagaimana kuat firman Tuhan, ini catat baik-baik Bapak Ibu, anak-anak, ajarkan ini ke anak-anak. Jadi seberapa kuat firman Tuhan itu adalah ketika kamu oleh sebab dosa jatuh jauh dari hadapan Tuhan, maka firman Tuhan bukan hanya menjaga kamu, firman Tuhan punya kekuatan untuk menarik engkau kembali dan bertobat. Siapa yang pernah hilang dulu dan kemudian pernah hilang dan sekarang sudah dipulihkan? Apa yang membuat kamu bisa dipulihkan kembali? Apa yang membuat kamu bisa datang kembali? Saya percaya itu firman yang pernah masuk, yang pernah kamu dengar. Cuma waktu itu kamu belum lakukan. Tapi ketika kamu memutuskan untuk melakukan satu saja firman Tuhan, satu saja firman Tuhan kamu lakukan, itu hidupmu pasti berubah. Transformasi terjadi. Katakan amin. So good. Jadi dia akan menjaga. Dan ketika kita keluar jalur, ingat baik-baik, kekuatan firman Tuhan itu sanggup menarik engkau kembali. Pulang, tahu jalan pulang. Yang ketiga, tajam. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala, kita baca bersama-sama. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, dan untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Katakan amin. Ayat ini menjelaskan manfaat firman Tuhan kepada kita. Ketika ayat ini menjelaskan manfaat firman Tuhan gitu ya, ada satu yang saya mau saudara garis bawahi di situ. Memperbaiki kelakuan. Oke? Jadi kelakuan kita, saudara-saudara, bisa diperbaiki dengan kekuatan firman Tuhan. Sadar gak ini? Amin. Tetapi bukan cuma firman Tuhan yang didengar, tetapi firman Tuhan yang dilakukan. Jangan sampai, saudara-saudara, iblis punya pikiran begini. Biar aja mereka mendengarkan banyak firman Tuhan, biar saja mereka timbul iman. Kita akan jadi orang beriman karena mendengarkan firman Tuhan sesuai dengan firman itu sendiri. Tetapi kita nggak akan mendapat perbaikan kelakuan tanpa melakukan firman Allah. So let's do it. Mari jadi pelaku-pelaku firman. Tolong saudara-saudara, kalau saudara mau lihat
hidupmu berubah. Kalau saudara mau ngalami, dan firman Tuhan gak sulit. Saya tuh berpikir kalau kita baca firman Tuhan, saya yang mempelajari firman. Itu pikiran tradisional. Pikiran yang benar adalah berdasarkan 2 Timotius 3 ayat 16. Ketika kita baca dan pelajari firman Tuhan, ini firman Tuhan juga mempelajari kita. Dia menyelidiki kita. Dia mengubahkan kita. Karena dia tajam seperti pedang yang bermata dua. Apa yang gak bisa dipisahkan, dia bisa pisahkan. Pergumulan kita ketika kita bingung, ketika kita gak bisa mengambil keputusan, dan kita berinteraksi dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu akan bergerak. He knows you. Entah bagaimana saya mau yakinkan saudara-saudara, tapi ketika saudara membaca firman Tuhan itu tahu siapa kamu. Itu sebabnya kalau kamu membaca Alkitab, kamu akan menemukan jawaban. Karena He knows you. Ini bukan cuma buku biasa, saudara-saudara. Ini firman Tuhan yang diilhamkan oleh pribadi Allah sendiri, Roh Kudus. Sehingga kamu berbicara dengan penciptamu ketika kamu baca dan membiarkan firman Tuhan itu masuk dalam hidupmu. Amen. Tapi jangan stop. Jangan stop hanya masuk dan endapkan. Saya percaya itu powerful juga. Gitu ya. Tetap gak pernah gagal firman Tuhan. Amen. But firman Tuhan yang dilakukan, it's everything. Ini anak-anak muda. Firman Tuhan, jadi gini. Walaupun mungkin agak aneh mungkin bagi teman-teman kamu. Tapi ketika kamu memutuskan untuk melakukan firman Tuhan satu aja. Kamu akan mendapatkan manfaat yang besar. Kamu akan mengalami transformasi. Hidupmu gak akan sama, itu benar-benar terjadi. Hidup gak akan sama, itu terjadi ketika kita melakukan firman Tuhan. Kita selalu punya pilihan untuk tidak melakukan firman Tuhan. Tapi ketika kamu putuskan, aku mau lakukan, sesuatu pasti terjadi. Hal yang baru terjadi, ya. Saudara boleh dong kasih tepuk tangan. Sudah selesai saya. Sudah. Habis ya. Saya cuma punya doa buat saudara-saudara. Hari ini saudara akan pulang dan saudara ngelihat Alkitab atau membaca Alkitab ini. Kalau saudara dikirimin ayat, gitu. Ada orang tersinggung dikirimin ayat. Nyinggung dia, nyinggung. Jadi entahkah dengan maksud untuk nyinggung saudara, entahkah dengan maksud untuk apa? Mungkin ya mempermalukan saudara. Kalau itu firman Tuhan, katakan amin, terima dan lakukan. Amin. Itu akan membuat itu hidup kita berbahagia. Amin firman Tuhan. Berdoa. Mari kita berdoa. Bagaimana hubunganmu dengan firman Tuhan? Saya tahu mungkin ada satu atau dua hal yang saudara tahu firman Tuhan sudah suruh engkau lakukan. Tapi engkau masih berkeras. Masih bisa dengan hikmat sendiri. Lakukan bagian yang ini saja. Tapi ada bagian firman Tuhan yang kita masih berat untuk lakukan. Saya nggak tahu, saudara yang tahu. Mengampuni kan? Apapun. Kalau itu datang, maukah saudara datang pagi ini di hadapan Tuhan. Dan bilang, Tuhan, saya mau lakukan firman Tuhan aja lah. Sulit tapi bisa. Lalu saudara putuskan untuk melakukan firman Tuhan. Kalau saudara selama ini mencari-cari kebahagiaan, kenapa hidup saya kurang bahagia? Mungkin karena kau kurang melakukan firman Tuhan. Roh Kudus ambil alih ruangan ini. Roh Kudus penuhi kami semua yang ada di ruangan ini.
Supaya hati kami benar-benar terpaut kepada firman-Mu. Jadikan kami bukan hanya pendengar, tetapi pelaku firman.